Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Sanbor Channel. Kali ini kita akan membagi lagi ilmu penting Bahsul Masail, masalah-masalah kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Kebetulan masail kali ini banyak sekali terjadi di masyarakat dan kita wajib tahu ini. Saja Bahsul Masail Darul Ulum Al-Fatah, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas Magetan, Jawa Timur. Soal yang pertama, hukum shaf sholat wanita yang berada di samping shaf sholat laki-laki. Masail ini pernah terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Ada sebagian masjid ketika sholat berjamaah, shaf sholat perempuannya berada di samping shaf sholat laki-laki. Bahkan karena jumlah jamaah laki-laki lebih banyak, akhirnya shaf mereka berada di belakang shafnya perempuan. Nah, bagaimana hukum sholat berjamaah di atas? Shaf laki-laki berada di belakang shaf perempuan. Jawabannya adalah sholat berjamaahnya hukumnya tetap sah, akan tetapi disertai kemakruhan sehingga menggugurkan fadilah jamaah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sholat berjamaahnya sah, cuman menggugurkan fadilah shaf. Jadi fadilah shafnya tidak dapat. Nah, keterangan ini pembahasannya terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in jilid 2 halaman 31. Kemudian I'anatul Talibin jilid 2 halaman 31. Kemudian terdapat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj jilid 8 halaman 115. Terdapat juga di dalam kitab Hasyiatus Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj jilid 8 halaman 119. Dan terdapat di dalam kitab Tuhfatul Munhaj fi Syarhil Minhaj jilid 8 halaman 136. Nah, kita baca sendiri, rujukan dalilnya jelas kitabnya. Kemudian masail yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab? Nah, ahli kitab nih bukan orang Islam, tetapi halal dinikahi oleh orang Islam. Nah, masail ini pernah terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab yang sah untuk dinikahi? Jawabnya, ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang asli tulen ya. Siapa orang Yahudi dan Nasrani yang tulen asli itu? Yaitu orang Yahudi Nasrani yang nenek moyangnya sudah masuk agama Yahudi Nasrani tersebut sebelum diganti syariatnya. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani yang memang asli, nenek moyangnya juga asli, yang menganut agama tersebut sebelum syariat mereka diganti. Kemudian rujukan kitab ini terdapat di dalam kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin jilid 1 halaman 314. Dan juga terdapat di dalam Nihayatul Muhtaj jilid 6 halaman 291, Mughnil Muhtaj jilid 3 halaman 188. Itu jelas ya. Kemudian soal yang ketiga, nah, bangunan di atas selokan umum. Masail ini pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Bagaimana hukum menutup selokan umum? Kemudian di atasnya dibuat bangunan untuk berjualan, dan akibat tindakan tersebut menyebabkan aliran air meluap sehingga meresahkan masyarakat. Waduh. Gimana nih hukumnya? Jawabnya adalah hukum menutup selokan tersebut dan membuat bangunannya hukumnya haram. Nah, bahaya nih. Dan yang lebih parah lagi, harus dibongkar itu bangunannya, serta harus membayar upah umum dan diserahkan untuk maslahat umat. Nah, jadi perlu hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai gara-gara kita mau jualan ya,
sehingga kita meresahkan umat. Selokan umum kita tutup, kita bangun bangunan di atasnya. Jadi hati-hati ya, apalagi sampai airnya meluap sehingga menyusahkan orang lain. Tidak terasa perbuatan kita tadi malah dosa ya. Maka ini pentingnya kita harus belajar dan terus belajar, karena agama itu penting. Bukan yang penting punya agama. Waduh, repot ini. Kalau yang penting punya agama, wah jadinya nggak mau sholat deh. Kan yang penting sholat. Sholatnya seminggu sekali. Ya, jadi kita tanamkan dalam hati kita bahwa agama itu penting dan ilmu mengetahui agama itu sangat-sangat penting, sehingga kita nanti bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rujukan terdapat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj jilid 25 halaman 159. Kemudian panjang ya, terdapat dalam satu kitab dan semuanya sudah jelas ya, tinggal kita baca. Alhamdulillah teman-teman makan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ilmu kita kali ini bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa tambah lebih hati-hati lagi dalam menjalani hidup kita yang singkat ini, karena hidup kita ini hanya sementara, dan hidup kita yang sementara ini akan menentukan nasib kita yang selama-lamanya nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari itu yang belum menekan tombol subscribe-nya bagi teman-teman, maka tekan tombol subscribe-nya karena tidak dipungut biaya ya, supaya menjalin hubungan silaturahmi di antara kita. Serta jangan lupa like dan share videonya, karena membagi video ini sangat penting, karena ini adalah kemaslahatan umat ya, masalah-masalah umat yang harus kita fahamkan, dan ini merupakan amal agama, karena Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan atas satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Ya, walaupun kita belum alim, tetapi setidaknya kita membagi informasi yang sangat penting, sehingga agama teman-teman kita juga bisa tambah lebih baik lagi. Insyaallah mungkin itu saja. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.